Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir seluruh kemudahan yang kita dapatkan hari ini merupakan hasil kerja keras dari seseorang yang sangat jenius di masa lalu. Di era sekarang, kita dengan begitu mudahnya mendapatkan berbagai informasi. Setiap harinya, berbagai kejadian, berita, gosip, bahkan promosi online shop terbaru pun langsung masuk ke ponsel kita. Dari sekian banyak ponsel yang telah beredar, kita tentu tidak asing dengan sistem operasi Android. Bahkan saat ini, Android merupakan produk unggulan yang digunakan oleh vendor-vendor ponsel papan atas dunia. Android diciptakan oleh seseorang bernama Andy Rubin. Dia lahir di kota California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Andy Rubin sangat tertarik pada dunia teknologi dan digital. Terlebih, ayahnya dulu memiliki usaha yang bergerak di bidang elektronik, khususnya pada produk kamera. Jangan salah loh, Andy Rubin pernah bekerja untuk perusahaan besar besutan Steve Jobs, yaitu Apple. Dia bekerja pada tahun 1989 sampai dengan 1992. Di perusahaan tersebut, kemampuannya mulai terlihat dan terus berkembang. Ada hal unik tentang Andy Rubin. Ketika dia bekerja di Apple, dia sangat fanatik dengan robot. Karena hobinya tersebut, dia dijuluki Android oleh rekan kerjanya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari nama Android. Akhirnya, pada bulan Oktober tahun 2003, Andy Rubin bersama 3 rekannya mendirikan perusahaan bernama Android Inc. Kala itu, para pendirinya bercita-cita membuat sistem operasi pintar yang dikhususkan untuk kamera digital. Setidaknya cita-cita itu tetap dibawa ketika mereka menawarkan produk ini kepada para investor sampai dengan tahun 2004. Tak lama kemudian, Android memutuskan bahwa pasar untuk kamera saja tidak cukup besar, sehingga Andy Rubin mengalihkan usahanya dan mengeluarkan Android sebagai sistem operasi sebuah ponsel. Pada saat itu, Andy Rubin tidak mendapatkan investor yang mau membiayai pengembangan Android. Karena wajar, Symbian-nya Nokia dan Windows Phone-nya Microsoft saat itu masih merajai sistem operasi dari ponsel-ponsel. Beruntung, seseorang bernama Steve Perlman membantunya dengan memberikan uang tunai sebesar $10.000 Amerika. Uniknya, Perlman kala itu menolak dianggap sebagai investor. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya murni untuk membantu sahabat baiknya tersebut. Walaupun mendapat $10.000 tadi, tak banyak yang bisa dilakukan Android kala itu. Sampai pada akhirnya, di pertengahan tahun 2005, Google mengakuisisi perusahaan ini senilai $50 juta Amerika. Walaupun telah diakuisisi oleh Google, ternyata CEO Google saat itu Eric Schmidt memberikan keleluasaan penuh kepada Andy Rubin untuk mengembangkan perusahaan Android. Ketika dirasa wujud Android ini mulai terlihat, pada akhir tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007, Google sibuk mencari rekan bisnis, terutama mereka para vendor ponsel yang mau menggunakan sistem operasi Android. Kisahnya menjadi sedih. Waktu itu tidak ada yang tertarik bermitra dengan Google. Lebih dari sekedar penolakan, Android bahkan diremehkan oleh para pesaing mereka. Sebut saja Microsoft dan raksasa ponsel saat itu Nokia. Bahkan, petinggi Nokia saat itu mengatakan bahwa suatu hal yang mustahil bagi perusahaannya mengadopsi Android. Android itu diibaratkan seperti seorang anak laki-laki yang sedang belajar buang air kecil agar badannya terasa hangat di musim dingin. Wow, komentar yang luar biasa. Banyak orang yang menganggap Android hanyalah proyek jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Oh, ternyata tidak ada kata mundur. Mental baja dan semangat yang sangat besar dari Andy Rubin dan tim kala itu membuat Android tidak bergeming dengan segala ejekan. Sampai pada akhirnya, OS Android diterima oleh HTC dan kemudian merilis produk ponsel dengan OS Android pertama, yaitu HTC G1. Namun sayang, produk ini tidak benar-benar begitu populer, nyaris tak langsung diterima oleh masyarakat. Andy Rubin bersama tim berbenah. Mereka mencari apa yang kurang, mereka memperbaiki bug-bug yang mengganggu. Pada akhirnya, OS Android kemudian banyak diminati. Hal ini karena adanya niatan para vendor papan atas saat itu, sebut saja Samsung, Motorola, HTC, dan Sony, ingin menggeser singgasana iPhone, Nokia, BlackBerry, dan Windows Phone sebagai raja ponsel dunia waktu itu. Vendor-vendor yang memakai Android semakin hari semakin baik.
terobosan mereka selalu ditunggu oleh pemburu teknologi. Hal inilah yang membuat Android terus berkembang setiap tahunnya. Dari yang sebelumnya diremehkan, saat ini menjadi sangat disegani. Tidak heran, siapa saja yang lambat untuk berinovasi, maka akan jatuh, bahkan mati suri. Sebut saja Windows Phone-nya Microsoft, Nokia Symbian, serta BlackBerry yang satu persatu mulai hilang dari peredaran. Perusahaan Android terus berinovasi. Namun sayang, pada tahun 2013, kebersamaan antara Android dan pendirinya, yaitu Pak Andy Rubin, harus berakhir. Dia mundur dan memilih mencari tantangan baru dengan membangun Essential Ins di awal tahun 2014. Sampai dengan hari ini, Android telah mengeluarkan 10 versi sejak dirilis pertama kali pada tahun 2008. Berikut perkembangannya.